kita kembali di acara Ngopi, Ngobrol, Happy. Terima kasih Dimatriu bersuara merdunya. Iya, ya pemirsa kita balik lagi ya berbincang langsung dengan Kades cantik Kepudungan. Bu Vila ya. Bu Vila. Tadi ada yang tertunda kan jawabannya Bu. Iya. Kita memang semakin penasaran nih dengan kiprah seorang kepala desa wanita yang sukses kan. Bisa diteruskan jawabannya tadi Bu tentang acara. Tentang bagaimana ketika dua-duanya ketika dua-duanya bersamaan, yaitu ketika ada kegiatan di desa dan di keluarga juga membutuhkan waktu buat ibu. Bagaimana cara membaginya itu? Ibu kan harus milih salah satu, nggak mungkin jalan dua-duanya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, maksudnya manage waktu dan acara yang ketika saya aktif di masa pemerintahan desa ini, itulah yang perlu saya pilah dan pilih. Ya alhamdulillah selama ini ketika ada terbentur kegiatan di jam yang sama, baik itu rutinitas maupun prioritas, mau nggak mau ya saya harus dahulukan yang prioritas. Rutinitas saya wakilkan kepada anggota keluarga yang lain gitu. Ya alhamdulillah selama ini yang kebetulan dibentur ke jam yang sama itu keluarga saya memaklumi dan ya memahami, pengertian lah Mbak gitu. Jadi iya saling tolong menolong lah. Sudah terbiasa saling ada suami, ada orang tua, juga ada anak saya yang pertama itu sudah bisa membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Memang kebetulan saya nggak ada pembantu di rumah. Jadi semua ekstra kerja supaya sudah diajarkan sejak awal itu dengan penuh tanggung jawab bagaimana mengatasi situasi dan kondisi yang ada. Sebagai kepala desa pengusaha butik owner loh. Saat itu juga sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga kan tanpa seorang bukan pembantu. Sesuatu yang gampang loh ini. Bukan sesuatu yang gampang. Saya juga belum tentu bisa untuk melakoni ketiganya ini. Masih mau nyalon Kades juga kan? Insya Allah. Insya Allah. Saya juga jadi penasaran Bu, masa transisi ya dari seorang ibu rumah tangga, pengurus butik, kemudian tiba-tiba menjadi kepala desa. Ini kan kesibukannya bertambah Bu ya. Kalau menit waktunya itu apa enggak ribet atau gimana? Yes, alhamdulillah Mas, mengalir berjalannya waktu ini saya bisa menyesuaikan. Begitu. Iya, bisa menyesuaikan keadaan. Awal sih ya biasa ya, pertama kali jadi kepala desa sempat kaget, kok begini, tapi alhamdulillah saya sangat menikmati karena ternyata jadi kepala desa itu happy dan juga seru gitu Mbak. Iya gitu. Tapi kan dengan tanggung jawab yang banyak Bu ya. Misalnya kayak tadi ngomong jalan lah ya. Kalau ada jalan yang rusak itu komplainnya di ibu pasti. Gimana? Kan kalau ada jalan desa yang rusak, ada masalah apa, pasti komplainnya di kepala desanya tuh. Iya, tidak hanya jalan, semua komplain, semua usulan, protes, klaim, itu semua pasti dari semua kontak atau unsur itu pasti disampaikan. Jadi nggak perlu enak ini jadi kepala desa, tanggung jawab juga besar. Terus mengenai tanggung jawab yang besar nih Bu, susah senang jadi kepala desa ini apa sih Bu? Saya ini kalau ditanyain masalah susah itu serba ini ya. Pengen karena saya sudah berkomitmen sama suami ketika jadi kepala desa tuh jangan sampai cita yang susah-susah. Kalau bisa cita yang senang-senang biar dapat memotivasi orang gitu loh. Dari tadi yang aku dengerin ceritanya tuh nggak ada masalah, sudah jalannya udah. Biar yang susah, biar yang tahu susahnya saya saja sudah. Iya, biar yang senang-senang masyarakat jadi yang tahu. Anggap aja nggak ada susahnya. Iya nggak ada susahnya lah. Dibuat seperti itu aja biar enjoy. Kayaknya diperpanjang nih dia jadi kadesnya ini. Ya mudah-mudahan gitu ya. Kemudian tentang ini Bu ya, kan kalau di masyarakat itu jarang loh ya ada seorang kades itu wanita. Kemudian merasa terbebani enggak sih dengan image misalnya kades itu kan laki-laki, kok ini ada kades perempuan, ada kades wanita. Terbebani enggak dengan image seperti itu? Insya Allah saya tidak merasa terbebani karena saya tidak merasa menentang tradisi sebagai wanita ya. Iya, saya walaupun jadi kepala desa seorang perempuan, tradisi-tradisi saya sebagai wanita itu tetap saya backup atau saya bentengi gitu loh. Iya, menjaga kehormatan, menjaga nama baik seorang wanita dan lain-lain seperti itu. Iya. Jadi nggak pernah merasa ada seperti itu. Oh gitu ya. Jadi enjoy saja ya. Oh, benar-benar happy ini. Kemudian tentang beberapa hal lainnya Bu ya. Misalnya kalau ada yang tidak sepaham itu pasti ada kan ya. Yang misalnya ibu pengennya A, ternyata ada yang ke B, pengen ke kiri, ada yang ke kanan. Itu penyelesaiannya gimana Bu? Untuk menghadapi hal-hal seperti itu bagaimana? Semua itu kuncinya komunikasi ya. Ketika kita mungkin ada salah pendapat, kurang kurang satu alur atau bagaimana, ya kami komunikasikan terus dan berulang-ulang sampai mendapatkan titik temu, solusi dan jalan keluar terbaik apa dan bagaimana yang dibutuhkan gitu loh.
Sehingga alhamdulillah berjalannya kali ini dan selama ini apa yang menjadi kendala semua ada solusi. Semua ada solusinya. Tapi pernah nggak sih Bu mengalami sampai orang itu misalnya sudah dikasih solusi tapi tetap ngotot, pokoknya saya pengennya gini Bu, jangan seperti itu. Iya, biasanya kan dalam satu ruangan, satu kelompok, satu tim gitu pasti ada salah satu Iya. yang minta pendapatnya itu Dikabulkan Iya, misalnya. dipakai. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Orang seperti itu. Ya kalau bicara seperti itu ya ibarat kita makan sayur ya Mbak ya, sayur rawon gitu kan Apa aja ada harus ngikutin keluar, dia. ada garam, ada gula ya, kita kalau makan salah satu kan nggak enak ya, dimakan semua aja sudah gitu sekaligus, jadi rasanya kan nikmat gitu ya. Berarti Dinikmatin Ibu saja. ngikutin nggak, Bu? Itu Gimana? Sarannya ngikutin nggak? Ketika ada perbedaan pendapat, dia mengusulkan bahwa saranku ini loh kayak gini, itu Ibu harus ngikutin sarannya dia. Oh ya, ambil titik tengahnya mana yang tidak ada yang dirugikan gitu. Oh, gitu. Ambil Iya, suara terbanyak kita lah. berupaya, adapun yang berbeda pendapat, yang tidak sepaham, oke lah, yang penting tidak ada yang merasa dirugikan gitu loh Mbak. Jadi kita ikuti yang itu gitu. Jadi ambil titik tengah-tengahnya, nggak berat sebelah. Jangan sampai ada yang menjadi korban, jangan sampai ada yang menjadi atau merasa dirugikan seperti itu. Enak ya. Ambil tengah-tengahnya. Jadi kita kan harus bijak Mbak. Susah loh jadi Kalau bijak. terlalu miring, terlalu gini kan juga nggak enak. Bijak gitu loh. ada tuh, perlu belajar Iya. panjang. Kemudian kalau kita menjalani sesuatu gitu Bu ya, kan nggak mungkin ya semua sejalan dengan apa yang kita mau ya. Iya. Pernah nggak sih mengalami ternyata saya pengennya B kok jadinya A, terus menyikapinya gimana kalau ada hal yang seperti itu? Gini, nah ketika saya mempunyai ide, tapi ternyata ide saya masih belum bisa diimplementasikan pada saat itu, saya pikir saya olah apa yang sudah terjadi, manfaat nggak untuk masyarakat, penting nggak, prioritas nggak, ketika itu ya penting dan manfaat ya sudah nggak masalah, toh masih ada waktu yang lain kita dapat mewujudkan ide-ide yang belum atau yang masih tertunda gitu. Gitu. Iya. Tantangan awal Bu yang dihadapi menjadi seorang ibu rumah tangga ke pejabat. Tantangan awal yang masih ingat sampai sekarang itu apa sih Bu? Saya nggak bisa pidato dulu. Ternyata ya. Terus tadi pas kampanye itu gimana Bu? Ini, Nah, ini lucu loh Mirna ya. Seorang Ini kan tantangan calon ya. kades nggak bisa pidato. Terus cara kampanyenya gimana? Cara menyampaikan aspirasinya Ya, gimana ini waktu Bu? pada saat saya diusung oleh masyarakat, saya berpikir tuh tantangan pasti nanti kalau jadi kepala desa pidato, pasti jadi kepala desa begini begitu di forum bicara banyak dan lain-lain gitu ya. Apa yang mau saya omongkan gitu ya. Ya alhamdulillah ya mungkin hidayah lah ya. Hidayah Allah lu sangat luar biasa yang saya rasakan ketika usungan itu utuh, unggul untuk saya, doa orang ribuan orang banyak itu mendorong mungkin masuk dalam diri saya, hidayah Allah itu betul-betul saya rasakan. Ya bisa di flashback, ada di YouTube apa itu dengan tatikan sendiri. YouTube-nya apa? Bu? YouTube-nya apa ini? TVC Cakades Desa Kepundungan. Wih, gitu ya. Mas dicatat Mas ya, dicatat nanti ya. Kita lihat seperti apa. Kemudian kalau misalnya awal tadi kan kesusahan di pidato Bu ya. Kalau seorang presiden kan biasanya tinggal baca gitu kan. Apakah juga awalnya Ibu juga gitu? Baca Ada yang teks buatin gitu. narasi, ini pidatonya. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah membaca dan belum ada yang memberi membantu saya untuk ini loh seperti ini diberi bahan enggak. Alhamdulillah semua keluar dari murni dari. Aku penasaran nih awalnya Ibu tidak bisa pidato ya. Itu menyampaikannya gimana? Itu udah tanpa teks ya awal kali Ibu. Gini, tadi pertanyaan kan tantangan apa awal ketika sampean Ibu menjadi bisa. kepala desa Iya. kan gitu. Tantangannya tuh yang saya pikir nanti nanti kalau jadi kepala desa pasti kan pidato gitu. Ngomong di depan orang banyak seperti itu. Jadi saya khawatir, ngomong apa, bagaimana, mental saya bagaimana, tapi ternyata bisa. Tapi dengan Alhamdulillah berjalannya waktu, belajar bisa. Ibu akhirnya bisa pidato Bu ya. Iya. Tolong dong Bu pidato di sini. Nah, biar saya jadi bisa penasaran. diremehkan. Oh, gitu. Enggak apa-apa, saya jadi penasaran ya. jadi Bagaimana pidato? pidatonya Kan seorang bisa. kades perempuan. Enggak apa-apa. Apa kita perlu berdiri? Iya, Itu benar. Ya Iya, coba iya. kita berdiri Oh, enggak jadi. apa-apa. Pidato ya Bu. Ayo Saya coba ingin sebentar Bu. mendengarkan. Kita jadi penasaran. Pidatonya seorang kades Kades cantik. cantik Iya. yang masih muda, wanita lagi ya. Ini pasti juga sesuatu yang menarik. Kita benar-benar penasaran. Kok seperti justru apa. pidato ya? Silakan Ibu. Temanya apa ini? Pembangunan Temanya desa adalah, bisa, terserah Ibu apa. Atau tumpeng. Desa, pembangunan desa nggak apa-apa. Pembangunan Sekarang desa. apa? Oh, jalan yang rusak tadi misalnya. Iya. Bisa. Silakan. Oh no, Lu gimana? Sini Bu, sini Bu, sini Bu. Oh Bisa, iya. Bu. Biar tahu sini.
Kok jadi lomba pidato? Iya. Iya. Saya masyarakatnya deh, ayo. Oh iya. Kita kasih tepuk tangan nanti ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Direk NTV Rogo Jampi, ya, yang terhormat kru NTV Rogo Jampi beserta ini penyanyi ya, dan tim yang senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya pada kita semua, sehingga di sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul pada acara talk show ngopi bareng bersama pemerintah desa dalam keadaan Keren. sehat walafiat, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang baik pemerintah desa Kepundungan hadir di tengah-tengah acara talk show. Ya, mudah-mudahan dari apa-apa saja yang sudah tanya jawab disampaikan di sini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi generasi muda khususnya wanita yang ada di desa Kepundungan. Ya, singkat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ternyata ya. Kamu bisa nggak pidato kayak gitu? Bisa. Coba. Bu, nanti minta contekannya saya ya. Ya. Nanti aja nyobanya di rumah. Saya jadi Bu, kira-kira ya nyaman di mana? Ketika di sini tadi atau di awal pidato waktu jadi kepala desa? Waktu awal jadi kepala desa ya kayaknya ya. Begini beda Bu ya. Beda banget ya. Kemudian satu lagi Bu, kita juga pengen tahu visi dan misi sih Bu sebenarnya. Gimana? Visi dan misi. Visi misi Iya. saya pada saat awal menjadi kepala desa itu yang pertama menjembatani kepentingan masyarakat terkait penyelesaian sertifikat tanah melalui program PTSL. Baru ya. Iya. Yang kedua mengupayakan segala pelayanan pada masyarakat itu serba gratis Mbak, tanpa dipungut biaya apapun. Sepeser pun. Iya. Kemudian penyelesaian infrastruktur, fasilitas kantor dan lain sebagainya seperti itu, yang lain mengikuti. Yang lain mengikuti visi dan misinya. Oh, mobil kesehatan. Iya, mobil kesehatan. Ada dua unit. Sudah dua. Iya. Biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya emang nggak ada Bu? Belum. Sekarang sudah ada 2. Sudah, alhamdulillah. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang keren ya Ren ya. Iya. Sudah kelihatan ya kinerjanya ya. Oh keren, iya kelihatan kan seperti apa kinerjanya. Kemudian selama menjadi seorang kepala desa, hal yang paling berkesan itu apa? Hal yang paling berkesan selama saya menjadi kepala desa sampai sekarang ini adalah menjadi kepala desa itu lebih mudah ya. Lebih mudah bertemu, berkomunikasi, berkonsolidasi, komunikasi dengan orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang penting yang mana kita mempunyai tujuan untuk kemanfaatan yang dapat dimengerti oleh masyarakat desa Kepundungan gitu. Kalau kita tidak menjadi kepala desa ya otomatis kita nggak bisa komunikasi langsung dengan Pak Ketua DPR misalnya seperti itu, komunikasi dengan Ibu Bupati, Pak Bupati dan lain-lain seperti itu. Jadi dengan menjadi kepala desa artinya kita menjadi jembatan masyarakat, bisa kesana kemari gitu loh, untuk kepentingan-kepentingan yang nantinya dapat dinikmati orang banyak gitu. Itu kesannya. Itu paling berkesan ya. Kalau ada yang berkesan pasti juga ada pengalaman-pengalaman yang lain Bu yang mungkin nggak menyenangkan, pengalaman yang lucu, yang unik pasti ada kan ya. Yang saat ini masih berkesan. Begitu yang dengar, saat ini sampai detik ini tidak pernah terlupa, sampai benar-benar terkesan banget buat ibunya. Saya jawab pertama kali pidato. Bukan ada lagi. Itu kan kendala, ini berkesan guys. Tadi ketika kita ngomong unik kayaknya beliau ini langsung tertawa ya, tersenyum ya. Kan emang punya sesuatu yang unik yang nggak bisa dilupakan itu. Saya ini kalau cerita ada kesan lucu ya saya mesti guyu dhisik Mbak, ngomong tertawa dulu ya. Karena gini, hari libur, ketika di hari libur di setiap 1 minggu itu kan ada hari Sabtu Minggu ya. Pemerintah desa itu kan tidak ada kegiatan kecuali ada kegiatan keagamaan dan lain-lain. Nah, kebetulan di saat libur itu, di saat hari libur ada kurir Gojek itu loh Mbak, ya datang, paket itu loh Mbak, ya datang ke rumah, Assalamualaikum, paket gitu. Kemudian ya langsung saja saya karena waktunya libur, saya keluar ke halaman, ya namanya di hari libur kan saya berupaya untuk quality time dengan keluarga saya, menyesuaikan pakaian saya juga ya berdaster, sanggul begitu ya. Dan gitu
kurir itu bilang ke saya, Bu, tolong ya, ini ada paket untuk Ibu Kepala Desa. Tolong jangan digoyang-goyang karena ini mudah pecah gitu, bilang gitu. Oh iya, minta dokumentasinya Bu untuk bukti. Ya saya pakai dokumentasi di foto, Kalau cekrek pengen tahu pakai isinya, daster gitu ya. Pengen tahu isinya kan bisa di rumah ya. Apa isinya? Setelah Setelah break yang Sidang pariwara berikut ini tetap di ngopi, ngopi ngobrol happy.